Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beltri Julius Mindo dengan NIM 18024051128, kelas 7A, program studi agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Cokro Aminoto Palopo, untuk UTS Berpikir Sistem, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Marlina Bakri, MPD. Untuk soal yang pertama, bagaimana pengertian pola berpikir? Fang dan kawan-kawan mendefinisikan pola pikir sebagai sesuatu yang terjadi di kepala seseorang yang memiliki kekuatan untuk mengontrol sikap seseorang dan berpotensi untuk mempengaruhi perilaku seseorang. Untuk soal yang kedua, bagaimana pengertian mental? Mental adalah struktur ide, kepercayaan, dan kebiasaan yang kita miliki secara sadar atau tidak menjadi preferensi dalam mengambil keputusan dalam memecahkan masalah. Nah, untuk soal nomor 3, bagaimana pola berpikir adalah mental? Pola berpikir adalah mental merupakan sebuah filosofi kehidupan, cara berpikir, sikap, opini, dan mentalitas yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perilaku seseorang, memiliki penting dalam penilaian manusia dan pengambilan keputusan dalam respon individu untuk berbagai situasi. Untuk soal nomor 4, bagaimanakah cara yang dapat dilakukan agar tidak terlalu berharap pada suatu hal yang kita inginkan? Yang pertama, tidak usah terlalu dipikirkan, karena sesuatu yang sedang diharapkan atau diusahakan jangan terlalu dipikirkan. Dan yang kedua, tetap bersikap tenang dan fokus pada hal lain, di mana bersikaplah tenang, tidak terlalu gelisah, pasti akan ada jawaban terbaik sesuai dengan nasib dan keberuntungan. Lakukan aktivitas lainnya seperti biasa dan coba untuk fokuskan pada hal lain. Dan yang selanjutnya, pasrahkan semua usaha yang telah dilakukan, di mana pasrahkan saja pada usaha yang telah kita lakukan sejauh ini. Jangan dijadikan beban yang kemudian membuat putus asa dan memang terdengar mudah, tapi kembali lagi pada diri sendiri agar siap menerima hasil yang akan datang. Selanjutnya, doakan saja agar sesuai harapan, di mana cara sederhana bagi yang beragama untuk memasrahkan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yakinlah bahwa Tuhan selalu memberi keputusan yang terbaik bagi hambanya dan selalu ada jalan lain jika mendapat hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Selanjutnya, membuat rencana lain jika tak sesuai harapan. Jika gagal atas usaha untuk mencapai sesuatu, buatlah rencana lain. Silahkan kecewa dan meratapi hasil yang tidak sesuai dengan harapan, namun paling penting jangan berlebihan, karena waktu terus berjalan cepat dan dunia tidak akan menunggu bagi orang-orang yang selalu menunggu dan menunda. Untuk soal nomor 5, adakah hubungan antara pola pikir negatif dengan kecemasan kita saat berbicara di depan umum? Pola pikir seseorang sangat membantu dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan suasana hati seperti depresi, kecemasan, kemarahan, kepanikan, kecemburuan, rasa bersalah, dan rasa malu. Dan apabila seseorang memiliki pola pikir yang positif, maka individu tersebut dapat mengatasi masalah yang berhubungan dengan suasana hatinya, dan sebaliknya, apabila seseorang memiliki pola pikir yang negatif, maka individu tersebut cenderung menjadi depresi, cemas, panik, dan muncul perasaan bersalah yang pada akhirnya akan mengganggu interaksi sosialnya. Jadi menurut saya adanya hubungan yang signifikan dan positif antara pola pikir negatif dengan kecemasan saat berbicara di depan umum yang dialami seseorang
Dan sebaliknya, semakin rendah kecenderungan subjek memiliki pola pikir yang negatif, maka semakin rendah pula kecemasan dalam berbicara di depan umum. Nah, untuk soal nomor 6, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi sehingga dapat dikatakan pola berpikir adalah mental? Yang pertama, faktor fungsional, berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal lain yang termasuk dalam faktor-faktor personalnya. Yang kedua, faktor struktural, berasal dari sifat stimuli fisik dan efek-efek saraf ditimbulkannya pada sistem saraf individu. Untuk soal nomor 7, apa yang diketahui tentang pola pikir? Yaitu sekumpulan kepercayaan atau cara berpikir yang mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang yang di akhirnya akan menentukan keberhasilan kehidupan seseorang tersebut. Yang ke-8, jelaskan tentang pola berpikir berkembang, yaitu pola pikir yang bersifat terbuka dan merupakan pola pikir positif. Soal yang ke-9, jelaskan pola pikir tetap, yaitu pola pikir yang bersifat tertutup dan merupakan pola pikir negatif. Untuk soal nomor 10, bagaimanakah cara mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang berkembang atau positif? Yang pertama, selalu memandang sesuatu dari segala sisi. Yang kedua, bijak dalam mengatasi sebuah masalah. Dan yang ketiga, tenang dan memiliki pola pikir positif. Nah, itulah tugas untuk UTS mata kuliah berpikir sistem. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.